Dulu sebelum Islam, nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam, berganti menjadi Ahmad Tarigan. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Panjang lebar diskusi kami sampai setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun, 6 bulan. Akhirnya tepat 8 Februari saya mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Jadi ketika saya minta izin itu kepada paman saya, karena memang paman saya itu punya janji dan komitmen kepada orang tua kandung saya, tentu ini bagaikan dia mendapatkan serangan bom di siang hari yang mengagetkan dia, seperti disambar petir di siang hari. Tiba-tiba anak yang dia besarkan, meskipun bukan anak kandung dia, tapi dia besarkan dengan komitmen agar menjadi pendeta, tiba-tiba mau masuk Islam. Dia kaget benar. Nah, dengan rasa emosi dia, sekaligus bersama dengan rasa sayang dia, langsung spontan dia ambil 2 parang, ya pisau yang besar, golok. Dia ambil 2 golok, dia lempar satu ke depan saya dan dia pegang satu. Dia katakan, Christian, kalau hari ini engkau mau keluar dari agama ini, maka daripada saya malu kepada orang tua kandungmu, sekarang kita selesaikan secara jantan. Saya yang mati atau kamu yang mati? Begitu kata dia. Tetapi ya syukur alhamdulillah saya punya jurus, Mas. Jadi kalau saya nggak punya jurus, saya sudah innalillah. Jurusnya adalah langkah 1000. Lari saya. Jadi lari. Nah, tetangga pada heboh, kenapa lari? Dikejar-kejar bapak saya sama parang gitu kan. Nah, bapak saya ditenangkan, saya pun ditenangkan. Esoknya datang lagi. Nah, dan kemudian ya ini anak Anda tetap tidak surut, tidak mundur sekalipun untuk mau masuk Islam. Jadi bagaimana, Pak? Ya, diskusilah sama keluarga kandung di Brastagi. Shock terapi. Dia tak akan bertahan lama tanpa uang. Dia sudah lama menjadi anak satu-satunya bersamamu kan gitu. Saya kan anak satu-satunya. Dia pasti tidak akan bisa berlama-lama dalam kesusahan. Ya udah, izinkan, tapi jangan fasilitasi apapun. Keluar, usir dari rumah. Ya itu atas izin Allah, walaupun saya tidak dibiayai, hidup juga sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah gemuk juga. Jadi semua hadza min fadli Rabbi. Semuanya itu adalah karena kasih sayang Allah. Jadi kepada siapapun yang menonton ini, ya mungkin ada non-muslim yang sebenarnya sudah tergerak hatinya masuk Islam tapi ragu. Kalau saya masuk Islam nanti bagaimana? Tak dapat ini warisan segala macam, hilang dong semuanya. Yakin dunia itu Anda tinggalkan, sekaligus Allah akan menghadirkan akhirat dan dunia kepada Anda. Rasa kecukupan itu akan Allah hadirkan kepada Anda. Jadi jangan ragu. Jangan ragu untuk melangkah. Sebelum, kalau seandainya Anda besok mati, sayang sekali Anda mati dalam keadaan non-muslim. Padahal Anda sudah yakin Islam benar, agama yang benar. Maka jangan ragu, masuk agama Islam, yakin Allah akan mencukupi kehidupan Anda dan menyentuh hati orang tua Anda untuk memberikan kasih sayang juga kepada Anda pada suatu saat nanti. Yang penting yakin bahwa
jangan ragu untuk masuk agama Islam ini. Iya, 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 iya. Jadi sekitar 3 tahun baru saya ketemu. Oh. Dan itu ketika ya bapak kandung saya meninggal dunia. Oh. Jadi sudah lama tak bertemu, saya sudah muslim, saya sudah kuliah di salah satu universitas Islam di Jakarta. Saya dengar bapak kandung saya meninggal dunia. Jadi saya datang. Saya tak takut apapun yang terjadi, saya datang. Saya datang, prosesi ibadah Kristennya saya nggak ikut, tetapi ketika mengantarnya ke kubur saya ikut. Ya, sampai dibilang keluarga kan, nih gara-gara kau lah bapak seperti ini. Ya tahan-tahan kuping lah. Emang Tahan-tahan kenapa telinga. kok bisa nuduh Ya. gara-gara antum? Jadi banyak yang bilang saya itu sebenarnya anak kesayangan, karena saya itu dibesarkan oleh paman. Jadi mereka itu merasa kehilangan saya. Nah, ketika saya masuk Islam, dianggap itu yang menjadi penyakit bagi bapak saya. Maka, tapi saya tidak goyang sedikit pun. Ya, saya katakan, ya ini sudah takdir Allah, takdir Tuhan. Tapi yang satu hal, meskipun 100 nyawa bapak saya tetap tidak akan mundur dari agama ini, saya katakan. Walaupun besok hidup lagi kemudian meninggal lagi, tetap saya tidak akan mundur dari agama Islam. Saya katakan seperti itu. Jadi paman kandung saya itu yang mengadopsi saya betul-betul Kristen yang taat. Dan di kesempatan-kesempatan dia mengisi evangelis, penginjil di gereja Protestan. Jadi memang benar-benar saya itu dalam lingkungan Kristen yang taat. Seperti itu. Saya ingat betul, paman saya itu tersentuh dengan Islam bukan karena ayat Quran. Tetapi paman saya itu tersentuh dengan Islam karena dakwah bil hal. Masya Allah. Nah, ini saya sampaikan kepada mu'alaf dimanapun, khususnya kepada kaum muslimin ketika ingin berdakwah kepada muslim. Mereka itu tidak baca Quran, tapi yang mereka baca adalah akhlak kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kita bersikap dengan mereka. Maka mereka melihat Islam dari sikap kita. Begitu juga paman saya. Ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah dakwahi Pak atau ya Al-Quran segini-segini, tidak. Al-Quran segini-gini, tidak. Alkitab ini salah, tidak seperti itu. Tapi ketika saya datang mengunjungi dia, seminggu sekali saya datang mengunjungi dia, saya bawa martabak, saya bawa apapun. Karena ketika saya masuk Islam, saya di panti asuhan, waktu itu saya di panti asuhan muslim, sembari menyelesaikan sekolah saya bekerja di depot air minum. Nah, gaji yang saya miliki itu, saya belikanlah martabak, saya belikan makanan, saya datangi paman saya. Saya datangi dia, saya cium tangannya. Yang dimana ketika saya Kristen dulu, saya tak pernah cium tangan bapak saya. Dan perlu saya tegaskan bahwa budaya cium tangan itu lebih banyak Islam yang mencontohkan.